Kebakaran menghanguskan pabrik kasur 2 kali dalam 6 bulan terakhir. Seorang pengendara mobil menjadi korban penyerangan sekelompok pengantar jenazah. Kenapa kabar lagi, Kak? Takut jarum suntik, seorang pelajar histeris saat vaksinasi. Halo, selamat siang pemirsa. Saya Pram Senjaya kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam Ayu Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi pemirsa, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Bernadetta Ginting. Halo, apa kabar Deta? Ada informasi apa saja hari ini? Apa kabar Pram? Baik selalu dan sehat selalu tentunya ya. Oke, hari ini kita memiliki informasi terkait dengan para siswa SD Tugu 2 Tasikmalaya yang kesulitan menuju ke sekolahnya akibat akses yang sulit. Pasalnya pemirsa, sebuah tembok besar berdiri setinggi 3 meter di depan sekolah menutup jalan sekolah. Dan kita juga akan menghadirkan informasi lainnya dari sejumlah daerah di Indonesia. Inilah News Siang selengkapnya. Kita awali informasi hari ini dari kebakaran yang kembali melanda sebuah pabrik kasur di kawasan Tamalan Rea, Makassar. Kebakaran di pabrik kasur tersebut merupakan yang kedua kalinya dalam waktu 6 bulan terakhir. Sebuah pabrik sekaligus gudang spring bed merek ternama yang berada di kawasan industri Kima di Kecamatan Bringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis dini hari tadi terbakar. Seluruh bangunan serta ratusan spring bed siap jual habis terbakar. Puluhan unit damkar yang tiba di lokasi langsung memadamkan api yang terus berkobar. Sementara itu, sejumlah warga yang tinggal di dekat lokasi menjadi panik akibat api nyaris menyambar rumah mereka. Beruntung petugas pemadam kebakaran yang berada di lokasi dapat mengendalikan api hingga tidak menjalar ke pemukiman warga. Ya, untuk karyawan terakhir informasi itu hanya bekerja sampai pukul 16.00. Jadi pada saat api terjadi kebakaran, karyawan tidak ada. Jadi kosong posisi gudang. Ini SD yang kali kedua ya? Ya, yang ini SD yang kedua. Penyebabnya juga atau yang... Untuk penyebabnya nanti kita akan coba mendalami. Kita akan panggil via laboratorium forensik untuk mengecek bagaimana apa penyebab daripada kebakaran ini. Yang pertama itu apa penyebabnya? Yang pertama? Kemungkinan arus pendek itu. Ya. Tim kepolisian menurunkan lapor untuk mencari tahu penyebab pasti kebakaran yang diduga arus pendek listrik. Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Sebelumnya pada bulan Maret 2021 lalu, gudang spring bed ini juga terbakar. Diduga kebakaran sama yakni arus pendek listrik. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kebakaran hebat terjadi di tempat pembuangan akhir di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Diduga kebakaran terjadi akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan. Kebakaran hebat terjadi di tempat pembuangan akhir sampah di Desa Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Rabu malam kemarin. Sejumlah mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah yang melululantahkan gunung sampah kering yang mudah terbakar. Petugas pun kesulitan menjinakkan api dan hanya bisa melakukan pembasahan di pinggir-pinggir gunungan sampah agar tidak membakar semua lokasi dengan luas 2 hektar. Banyaknya barang yang mudah terbakar seperti plastik sehingga kobaran api terus membesar. Menurut warga sekitar, awalnya api berasal dari pinggir jalan tol persis di belakang TPA Kenep. Kemudian karena disertai angin kencang, api kian membesar menjalar tumpukan sampah yang menumpuk. Angin lalu sampah sudah kering, terlalu kering, kena api dikit langsung biar langsung besar, nyala langsung. Itu ada yang bakar atau gimana, Pak? Oh, enggak tahu masalah itu saya.
Diduga sumber api disebabkan warga membuang puntung rokok di sekitar lokasi kejadian, kemudian menjalar ke gunungan sampah. Jadi sumber apinya tadi berasal dari terbakarnya rumput yang di pinggir tol itu. Tadi pas angin kencang, dia terbawa angin sehingga ke tempat sampah kita. Petugas mengimbau kepada warga dan pengguna jalan tol Gempol Pasuruan tak membuang puntung rokok sembarangan agar tidak membakar rumput yang merembet ke tempat pembuangan akhir sampah. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Sedikitnya 8 rumah di kawasan Komplek Kodam 5 Brawijaya, Surabaya pada Kamis pagi dilalap api. Warga terlihat panik karena kobaran api di beberapa rumah terlihat membumbung tinggi. Petugas pemadam kebakaran yang datang langsung melakukan pembasahan di sejumlah komplek rumah di kawasan Kodam Brawijaya tersebut. Setelah 6 jam, api berhasil dipadamkan. Akibat peristiwa tersebut, ruas jalan di kawasan Jalan Hayamuruk, Surabaya ditutup total dan dijaga personel Kodam 5 Brawijaya, Surabaya. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Warga desa Kawedusan, Blitar, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jenazah terbungkus dalam karung. Saat olah TKP, tak jauh dari lokasi, polisi menemukan jenazah pria yang tergantung. Sebuah motor beserta karung besar ditemukan warga desa Kawedusan di Kebun Kayu Sengon, Kecamatan Ponggok, Blitar, Jawa Timur pada Rabu lalu. Ketika dibuka, warga geger karena di dalam karung terdapat mayat seorang perempuan. Warga pun langsung melaporkan kejadian ini ke polisi setempat. Ketika dilakukan olah tempat kejadian perkara, polisi dikejutkan dengan penemuan jenazah pria yang tergantung di sebuah pohon tak jauh dari lokasi. Ditemukanlah ada pria yang gantung diri, kemudian tidak jauh daripada itu, kurang lebih 100 meter ada motor, yang dimana motornya itu ada karung ya. Pada saat kita melakukan olah TKP, ternyata di dalam karung itu ada mayat juga, ya, mayat perempuan. Berdasarkan pemeriksaan, jenazah perempuan bernama Diana Wahyu Lestari mengalami luka memar di bagian wajah. Sementara jenazah laki-laki bernama Hari Iswanto. Kedua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Mardi Waluyo untuk diotopsi. Polisi kini tengah menyelidiki kasus ini. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Lantas, sudah sejauh mana penyelidikan kepolisian? Langsung saja kita berbincang bersama Kapolres Blitar Kota, AKBP Yudi Heri Setiawan. Selamat siang, Pak Yudi. Selamat siang, Mbak. Baik, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, apa hubungan antara kedua jasad ini? Apakah suami istri, Pak? Ya, jadi sekira pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021, tanggal pukul 12.00, kami dari Polres Blitar Kota mendapat laporan dari masyarakat bahwa ditemukannya ada orang yang gantung diri. Kemudian kami melakukan olah TKP dan menemukan beberapa barang bukti berupa handphone dan berupa identitas. Kemudian kami melakukan penyelidikan dan mengetahui identitas daripada dua korban tersebut. Hasil daripada pemeriksaan sementara bahwa yang pria dan wanita tidak ada hubungan keluarga. Demikian, Mbak. Baik, berarti tidak ada hubungan keluarga. Apakah ada kemungkinan terjadi pembunuhan mungkin, Pak? Ya, hasil daripada penyelidikan awal bahwa berdasarkan daripada pemeriksaan ditemukan adanya upaya kekerasan terhadap wanita tersebut. Hasil daripada pemeriksaan daripada
barang bukti yang ditemukan di TKP dilakukan olah TKP kembali tadi malam, bahwa diduga telah dilakukannya pembunuhan terhadap wanita tersebut. Oke. Demikian, Mbak. Baik, Pak Yudi, berarti setelah melakukan pembunuhan, pria yang ditemukan gantung diri ini lantas bunuh diri ya untuk menutupi perbuatannya, seperti itu? Betul, Mbak. Jadi sementara hasil penyelidikan kami demikian. Namun kami saat sekarang akan mengumpulkan fakta-fakta yang mengarah kepada dugaan tersebut. Oke. Apakah sudah meminta keterangan dari pihak keluarga dari kedua korban ataupun juga pelaku tersebut? Apakah ada permasalahan sebelumnya di antara mereka, Pak? Ya, jadi kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap keluarga daripada korban tersebut. Jadi sebagai informasi bahwa keduanya memiliki hubungan asmara. Baik, jadi bisa dibilang berkencan seperti itu. Siapa saja, Pak, saksi yang sudah diperiksa? Ya, jadi saksi kami sudah melakukan pemeriksaan. Pertama ada 2 saksi, kemudian dari pihak keluarga juga sudah kami lakukan kemarin. Berdasarkan dari keterangan dari saksi tersebut, apa permasalahannya, Pak? Apakah mungkin ada selisih paham soal ekonomi ataupun juga kecemburuan sampai akhirnya pria ini tega membunuh pasangannya? Ya, jadi si pria sudah memiliki keluarga dan wanita juga sudah memiliki keluarga. Jadi mereka sudah melakukan hubungan asmara sudah lama. Jadi mungkin akibat daripada si wanita sudah memiliki pilihan, diduga si pria sakit hati. Baik, jadi ada kemungkinan wanita tersebut ingin memutuskan hubungan. Apakah pihak keluarga masing-masing mengetahui hubungan mereka, Pak? Hasil daripada pemeriksaan terhadap keluarga bahwa pihak keluarga sudah mengetahui hubungan tersebut. Lantas bagaimana, Pak, akhir dari kasus ini mengingat pelaku juga sudah meninggal dunia? Ya, jadi kami masih dalam proses penyelidikan. Nanti kita akan dalami lagi apakah betul si pria yang gantung diri itu sebagai pelakunya. Baik, terima kasih Pak Yudi atas informasinya. Kami menunggu bagaimana perkembangan terbaru. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Pemirsa, diduga sakit hati karena tidak terima dibangunkan dengan kaki saat tidur di rumah mertuanya. Seorang buruh bangunan di Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat tega menghabisi nyawa paman sang istri dengan palu dan membungkus jasad korban dengan kasur. Setelah 2 hari menjadi buronan polisi atas kasus pembunuhan Brian Gusmail, seorang buruh bangunan di Nagari, Kota Gadang, Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat, akhirnya berhasil diringkus petugas kepolisian Polres Damasraya di Kota Padang. Tersangka Brian ditangkap karena telah melakukan pembunuhan terhadap paman istrinya sendiri yang bernama Junaidi, yang dilakukan di rumah mertuanya di daerah Jorong Ranah Mulia, Kecamatan Kota Gadang, Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat. Korban tewas akibat dipukul dengan palu, lalu digulung dengan selimut dan kasur saat korban sendirian di rumah. Usai melakukan pembunuhan, tersangka pun kabur dengan membawa uang korban sebanyak 60 juta rupiah. Dari pengakuan tersangka, dirinya tega menghabisi nyawa korban lantaran sakit hati dengan perlakuan korban yang membangunkan tersangka dengan menggunakan kaki. Saya masuk ke dalam, dia lihat, apa kamu lihat? Udah, kamu anak anjing. Apa kamu bilang? Dia mau berdiri, saya siap dorong dia langsung, Pak. Jatuh tak, saya bekap dengan bantal pas tidur dia tuh, Pak, di depan TV. Dia buka bantal, saya injak kakinya. Kanan kiri dia pegang pisau, dan kanannya pegang palu, Pak. Pukul belakang saya, Pak. Bekap, udah lama, nggak beroyak dia, Pak. Saya ambil palunya, saya pukul dada, Pak. Peristiwa pembunuhan ini pun baru diketahui keluarga korban 2 hari setelah kejadian saat jenazah korban ditemukan telah membusuk di dalam rumah. Tersangka berhasil ditangkap oleh jajaran Reskrim Polres Damasraya 2 hari setelah ditemukan jasad korban di rumah mertuanya. Sudah ada dugaan beberapa orang yang akhirnya mengerucut kepada saudara B inilah, saudara R inilah
kemudian dikembangkan bekerjasama dengan Sawah Lunto, kemudian Padang. Sempat diterima informasi juga yang bersangkutan kabur ke Kepulauan Riau, ke Batam. Pada akhirnya kurang lebih sekitar 20 hari, akhirnya tersangka bisa kami amankan, kita tangkap di sebuah rumah di Padang dalam keadaan sehat. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dari Kabupaten Damasuraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas mengapung di Sungai Siak, Pekanbaru Riau setelah dinyatakan hilang selama 2 hari. Tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh almarhum. Naikkan di mana? Di sini. Seorang nelayan yang sedang mencari ikan berhasil menemukan jasad Emma Primayati berusia 51 tahun di pinggiran Sungai Siak, Pekanbaru. Dari rekaman amatir warga, nelayan berusaha menarik jasad almarhum ke tepi sungai untuk dievakuasi. Saat proses evakuasi berlangsung, seorang anggota keluarga mengakui jenazah wanita paruh baya tersebut adalah ibunya yang hilang selama 2 hari. Ada nih kakak sepupu saya, udah 2 hari nak pulang ke rumah deh. Menjak Senin katanya, jam 5 pagi. Nah, silakan buka, silakan tengok. Tengoknya marah apalah, menjadi istri sama nangis dia kan. Wah, itu kakak sepupu dia selama yang hilang 2 hari ini kan. Dan beberapa lama setelah itu datang lagi anaknya, Fadilah Rizky Nugraha itu salah namanya itu. Minta tolong juga, nengok Pak nih, masih tengok buka kantong mayat, histeris lagi dia, merong-raung dia kan, bahwa itulah ibu kandungnya. Diperkirakan jasad korban sudah 2 hari tenggelam di Sungai Siak yang merupakan salah satu sungai terdalam di Indonesia. Pihak kepolisian masih mencari tahu penyebab kematian korban, sedangkan almarhum telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi anarkis dilakukan para pengantar jenazah saat menyerang pengendara mobil yang melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.